tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita dengarkan nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami naikkan syukur kepadamu karena cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan sampai pada saat ini. Nyata di saat ini kami boleh ada dalam persekutuan yang memuji dan menyembah Engkau. Berkati dan sertailah ya Tuhan setiap rangkaian ibadah kami di saat ini. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu, sadarlah kami ada begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam pikiran, perasaan, tingkah laku kami sering melalaikan petunjuk-Mu ya Tuhan. Kami hanya sering mengikuti kata hati kami sendiri. Mohon ampun ya Tuhan Allah. Ampuni kami ya Tuhan, baharuilah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Sang Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan bersama-sama hukum Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau
beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapanya kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua untuk kami dapat mengerti setiap maksud dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab. Pembacaan kita terambil dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan diberi judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan di dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggan hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita sambut firman ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan Allah yang masih tetap menuntun dan menyertai kita semua, dan tiada rasa terongso ada di bulan November, 1 bulan dari sebenarnya sudah ada di tanggal 5 November di saat ini. Bersyukur kepada Tuhan karena orang semua masih tetap sehat-sehat, kuat-kuat, dan tetap berharap sampai Natal bahkan tahun baru nanti panjang Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, diberikan kesehatan selalu. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini sesuai dengan penjabaran trilogi pembangunan terambil dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-21, dan tema kita di sepanjang minggu yang berjalan ini yaitu hidup dibenarkan oleh iman, di mana sesuai dengan tema dan dinyanyikan oleh UPK dan wanita kaum ibu di saat ini. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, surat Galatia sejak awal diterima sebagai sebuah surat yang ditulis oleh Paulus. Surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia ini ditulis di tengah-tengah hangatnya pergumulan di komunitas Yahudi pada saat itu. Orang-orang Yahudi ingin menyahudikan semua orang, dan mereka juga memasuki jemaat yang didirikan oleh Paulus. Hal ini pun mendapat perlawanan dari Paulus. Orang Yahudi itu mencoba meyakinkan orang-orang Galatia bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan jalan mentaati hukum Taurat. Paulus pun mendapat cobaan dan tantangan dalam hal-hal ini. Mereka sengaja melakukan hal tersebut untuk menghasut orang-orang Galatia untuk melawan Paulus dengan menggugat kerasulannya. Surat Galatia merupakan sebuah surat yang kaya akan pertanggungjawaban Paulus atas kerasulannya dan atas Injil yang ia wartakan. Ia harus berhadapan dengan berbagai serangan-serangan lawan yang mempertanyakan keabsahan, kerasulan, dan Injilnya. Nah, sementara itu juga ia berhadapan dengan jemaat yang dibingungkan dengan ajaran yang menyatakan bahwa mereka hanya bisa diselamatkan jika mentaati hukum Taurat. Nah, surat Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran dari saudara-saudara palsu. Dengan kata lain, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus memulai surat ini dengan berkata bahwa ia adalah Rasul Yesus Kristus. Karena itu, Paulus dengan tegas menyatakan bahwa ia dipanggil untuk menjadi rasul oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini dalam Galatia 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Paulus mau menasehati jemaat yang ada di Galatia bagaimana mereka harus hidup sebagai orang percaya di tengah situasi yang penuh dengan tantangan. Bagaimana iman Kristen harus hidup dalam pergumulan. Bagaimana kekristenan semakin merambat saat dihambat. Rasul Paulus memberi pemahaman yang benar tentang keimanan jemaat yang harus sesuai dengan kebenaran Kristus. Orang percaya di Galatia yang semula adalah orang Yahudi yang bertekun dalam mengerjakan hukum Taurat diingatkan bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat karena Kristus datang membenarkan manusia oleh dirinya melalui iman kepadanya dan bukan karena hukum Taurat. Kematian dan
kita. Bukan lagi manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi manusia dibenarkan karena melakukan kehendak Yesus. Dibenarkan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Manusia telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia memberi diri menjadi tebusan bagi banyak orang. Ia rela menderita bagi kita manusia karena kasih-Nya. Ini suatu kasih karunia yang sungguh luar biasa. Orang Kristen asal Yahudi diberi pengajaran supaya mereka meyakini bahwa mereka telah diselamatkan dan dibenarkan oleh Yesus Kristus dalam iman kepadanya dan bukan karena hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemahaman ini kita juga diingatkan bahwa kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hidup kita harus dituntun oleh kehendak-Nya dengan taat melakukan segala firman-Nya. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus bagi manusia, tetapi bagaimana hidup kita sebagai umat Allah harus semakin menjadi berkat. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita telah ditebus oleh darah-Nya. Kita telah dibenarkan. Haruslah kita hidup kudus sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang benar yang berkenan kepada Tuhan harus menjadi buah keinginan kita. Hidup dibenarkan oleh iman. Karena itu, tunjukkanlah buah iman dalam keseharian, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di rumah tangga kita, dan dimanapun kita pergi dan berada. Jemaat yang diberkati Tuhan, di era sekarang kehidupan keimanan kita semakin ditantang dengan tipu daya dosa. Kita sering diperdaya oleh dosa, tidak dapat bertahan dalam iman karena berbagai alasan. Ada yang mengabaikan keimanannya demi harta, ingin tampil keren, mewah dan murah, tanpa peduli untuk hidup di dalam iman. Oleh karena itu, kita semua terpanggil untuk menjadi teladan bagaimana hidup oleh iman dimulai dari keluarga dan tempat tinggal kita masing-masing. Hidup oleh iman berarti memberikan dan menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah-buah roh. Kita telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, maka kiranya kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Apa yang baik, benar dan terpuji yang berkenan kepada Tuhan, kerjakanlah terus. Menjadi orang Kristen yang setia banyak tantangan, tapi jauh lebih banyak berkatnya. Dan kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya sekarang sampai selalu. Amin.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.